Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat, masih semangat kan? Masih semangat? Masa pandemi ini juga kita harus selalu menaati protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, siapa Bu yang tidak hadir hari ini? Oh, belum belajar, kita berdoa dulu ya. Coba Ibu mau tanya, siapa yang pernah bermain ke sungai? Saya, Bu. Oh, semuanya sudah pernah ya? Kalau begitu, coba Ibu mau tahu di sungai itu kalian bisa melihat ada apa aja? Ada ikan, Bu. Ada ikan. Ada batu, ada air. Ada ikan. Tadi ada yang benda tak hidup, ya seperti batu dan air. Ada makhluk hidup seperti ikan, kepiting tadi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ekosistem dan teks non-fiksi. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat menentukan ide pokok pada bacaan teks non-fiksi, kemudian mencari informasi dari teks non-fiksi, juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan teks non-fiksi, kemudian juga bisa membuat teks non-fiksi, nanti buat sendiri ya. Juga bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WA Group. Kalian cermati dan baca setiap instruksi yang ada dalam LKPD tersebut. Nih, udah ada belum anak-anak? Iya, ada, Bu. Oh ya, Ibu akan membagi dulu. Kalian menjadi 2 kelompok ya. Maria dengan Puji dan Aigemah dengan Mia. Setelah Bu. itu, Ibu akan mengirimkan lagi video. Coba sekarang Ibu akan mengirim, kalian amati perbedaannya pada gambar 1 itu kebanyakannya apa? Benda mati ya, Bu. Benda mati. Oh iya betul, benda mati. Kalau yang kedua? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Lihat ini. Ada makhluk hidup. Ada pohon, ada ini berinteraksi ini. Siapa yang tahu kalau interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup itu disebutnya ekosistem. Untuk kali ini, Ibu akan menyajikan sebuah contoh teks non-fiksi. Di sini teks non-fiksinya itu berjudul ekosistem. Coba sekarang anak-anak baca dulu, kemudian lihat di LKPD-nya apa perintah yang berhubungan dengan teks non-fiksi ini. Pada paragraf pertama, itu apa ya? Sudah ketemu belum? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Gini ya, kita ulas kembali. Kita ingat kembali tentang pikiran utama. Bahwa pikiran utama itu adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Biasanya itu tercantum di satu kalimat. Biasanya ada di awal, di tengah, dan di akhir atau di keseluruhan ya. Kalau di sini tadi yang Aigemah itu ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sudah betul. Sedangkan kalau yang tadi, lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik, itu namanya kalimat penjelas. Jadi kalau pikiran utamanya itu yang pertama, itu informasi penting. Informasi pentingnya pada paragraf pertama itu apa? Lingkungan terdiri dari bagian yang hidup, biotik, dan lingkungan yang tak hidup, abiotik. Selanjutnya Ibu menyajikan kembali teks non-fiksi. Sini yaitu jenis makanan hewan. Selesai belum membacanya? Udah, Bu. Udah.
Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan tersebut? Saya boleh, Bu? Boleh? Nah, coba bacakan. Sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan. Ada, Bu. Apa katanya? Rusa, zebra, ulat, Nah, terus apa lagi? sapi. Ada sapi juga ya. Ada apa lagi? Sudah. Udah, Nah, yang Bu. lainnya ada yang sudah. Bagian manakah pada tumbuhan yang dijadikan makanan hewan? Nah, coba yang lainnya bisa menjawab tidak dari pertanyaan tadi? Iya, Bu. Apa katanya? Jawabannya apa? Daun-daun. Untuk selanjutnya nanti kalian diskusikan beserta kelompoknya, amati hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu. Jadi kalian itu membuat 3 paragraf, non teks, non fiksi. Soal evaluasi. Nanti Ibu kirimkan melalui WA group. Nah, di sini coba dicek dulu WA grupnya. Ada kan? Nah, nanti Ya. Ibu kirimkan link Google Form-nya. Kalian tinggal mengisi. Nah, soalnya ini seperti ini. Akan cek dulu oleh Ibu. Tugas kalian sudah masuk atau belum? Oh iya. Ternyata sudah masuk semua ya tugasnya. Ternyata yang mendapat nilai 100 banyak ya. Diantaranya Mia dan Aigema itu. Untuk kelompok itu jawabannya dari kelompok 1 itu sudah bagus. Coba Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ekosistem. Ekosistem, apalagi? Pikiran utama. Pikiran utama, terus apalagi? Makanan. Jenis makanan. Ya, jenis makanan. Betul ya. Terus ada lagi tidak? Tadi membuat pertanyaan ya. Ya, iya, Bu. pertanyaan Ya, dari teks. pertanyaan. Itu yang kalian pelajari hari ini. Ibu ingin tahu ketika belajar tadi apa sih yang paling kalian Menonton video, Bu. menonton video. Kenapa videonya? Bagus videonya, Bu. Iya. Ada menarik. Ya, nanti bisa kalian putar kembali ya videonya untuk mengingat dari apa yang telah kalian pelajari tadi mengenai teks non fiksi ya. Tadi kan membuat pertanyaan, kemudian mencari informasi penting, kemudian mencari pikiran utama dari sebuah teks non fiksi. Jadi kalau setelah kalian membaca 2 bacaan tadi, apakah kalian tahu tidak apa itu teks non fiksi? Yang kedua, jenis makanan, informasi yang didapatnya itu betul atau tidak? Betul. Betul, Bu. Betul. Betul ya. Bukan seperti dongeng, tidak seperti imajinasi ya. Artinya teks non fiksi itu adalah teks yang di dalamnya itu terdapat fakta, data-data ya, dan bukan hasil dari imajinasi. Itu pengertian dari teks non fiksi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Tadi kan ada hewan pemakan tumbuhan, ada juga hewan pemakan hewan lainnya. Untuk kegiatan hari ini, ada yang masih kurang paham tidak? Tidak ada, Bu. Udah paham, Bu? Nah, Bu. ya, kalau begitu, untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu ya, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.